nempel satu sama lain. Kayak kalian bayangkan kalian menumpuk batu yang ukurannya sama. Nah, di antara batu-batu itu ada ruangan kosong yang kita sebut dengan void fraction. Jadi, eh, berbeda dengan fluida cairan atau fluida gas yang mengisi volume, partikel padat itu punya void fraction. Efeknya itu apa? Eh, itu konsekuensinya jika ada gas yang mengalir memenuhi partikel padatan itu, akan ada gas yang lewat ruang kosong dan akan ada gas yang melewati eh, si partikel padatnya. Jadi kecepatannya pun akan berbeda, hambatannya pun juga akan berbeda, begitu. Kemudian ini juga yang penting untuk dicatat karena kita hidup di bumi, jadi ada pengaruh gaya gravitasi pada partikel padat. Dan pengaruh gaya gravitasi ini itu akan mempengaruhi eh, seberapa cepat si padatan itu bisa terfluidakan atau seberapa hambatan dari padatan itu gitu. Mungkin belum terbayang ini untuk apa sih sebetulnya kenapa kita harus mempelajari partikel gitu ya. Jadi coba saya tunjukkan. Di dalam bioenergi nanti tuh kalian akan banyak menemui yang namanya fluidized bed reactor. Itu apa sih fluidized bed? Fluidized bed itu dia sebuah reaktor yang bagian bawahnya ini terisi oleh padatan-padatan, misalnya katalis, atau bisa terisi em, partikel padatan seperti biomasa gitu ya, yang ketika dioperasikan, si padatan ini akan berkelakuan seperti fluida. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa terjadi? Itu karena diberikan suatu dorongan dari bawah, misalnya dialirkan eh, gas. Karena dialirkan gas, jadi bisa terfluidakan. Saya play videonya. Ya. Jadi padatan-padatannya itu akan bergerak, berkelakuan seperti fluida. Ini bisa kita namakan sebagai fluidized bed atau unggun terfluidakan. Kemudian kenapa bisa terjadi partikel yang bergeraknya itu sedikit it- atau banyak seperti yang sebelah kanan itu tergantung dari ukuran partikelnya, juga tergantung dari kecepatan fluida atau kecepatan gas yang mendorong si partikel padatan-padatan itu. Nah, contoh lainnya ini juga di unggun terfluidakan modelnya seperti ini. Jadi eh, ada mesh di bawah itu untuk penyangganya, biasanya penyangga unggun. Kemudian ada exit di bagian atas, di situ tergambarkan. Nah, di sini untuk eh, jadi jika ada solid yang masuk ke bagian atas cyclone ini adalah sikon, solidnya akan turun ke bagian bawah, sementara padatannya itu akan naik ke bagian atas lalu dikeluarkan dari eh, reaktornya atau dari gasifier. Ini gasifier dan umumnya dipakai untuk biomass. Kemudian kalau tadi solidnya jatuh dari cyclone itu bisa kembali lagi ke bagian bawah. Ini untuk coal ya, ya bisa untuk coal, bisa untuk biomass. Kemudian medium gasnya itu eh, disuplai dari bagian bawah reaktor. Ini adalah contoh aplikasi dari eh, fluidized bed. Nah, itu terlihat yang warna abu-abu ini adalah padatannya
dan bagian bawah itu diberikan medium, gas medium yaitu tadi air dan steam. Dialirkan di bagian bawah sehingga padatan-padatannya itu bergerak menyerupai fluida gitu. Jadi ini adalah yang dinamakan unggun terfluidakan. Sebetulnya untuk jenis reaktor gasifikasi yang terfluidakan itu ada dua, ada fluidized bed dan ada bubbling fluidized bed. Kalau dia bisa sampai beterbangan, dalam tanda kutip, beterbangannya eh, lumayan kencang, itu kita sebut sebagai fluidized bed. Tapi kalau misalnya hanya seperti bubbling atau hanya naik sedikit-sedikit, itu dinamakan bubbling fluidized bed gitu. Mungkin kalau di sini bisa terlihat di bagian kiri ini lebih ke bubbling gitu ya. Tapi di bagian kanan yang terfluidakan sepenuhnya itu bisa kita asumsikan sebagai fluidized bed seperti itu. Tapi sebetulnya bukan hanya fluidized bed, ada juga packed bed. Nah, ini contoh dari packed bed eh, dengan berbagai variasi. Misalnya di bagian paling kiri itu high resistance, maksudnya apa? Itu eh, katakanlah kecepatan fluidanya itu lambat. Jadi fluida gasnya ya. Sebentar, saya. Nah, bagian mulai dari sini. Jadi bagian yang warnanya agak biru ini adalah bednya atau katalis atau biasanya biomasa yang diletakkan di bagian tengah dari reaktor. Nah, berbeda dengan unggun terfluidakan tadi, di eh, packed bed ini bednya itu atau unggunnya itu tetap. Jadi unggunnya tidak akan berpindah-pindah. Biasanya diberi support wire mesh di bagian bawah dan juga di bagian atasnya supaya dia ya udah stay di bagian tengah dari reaktornya itu. Kemudian dialiri oleh fluida ini dari bagian atas. Untuk pack bed itu memang biasanya alirannya dari bagian atas kalau dia cairan. Kalau dia gas itu disemburkan dari bagian bawah. Biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk gas pun dialirkan dari bagian atas. Nah, dari pack bed ini em, ada berbagai jenis. Yang sebelah kiri itu adalah simulasi kalau kecepatan fluidanya lambat. Yang kedua itu kalau kecepatan fluidanya itu cepat. Sebelah SC3 ini kalau diameternya lebar. Kemudian ini yang lain-lainnya ya. Jadi ini bisa kita lihat seperti apa. Nah, ini kelakuan fluidanya ya. Kelakuan fluidanya ketika menabrakkan diri dalam tanda kutip ke dalam packing dari kolomnya. Jadi eh, ada fluida yang dia berkelakuan, kita perhatikan di BC, dia berkelakuan seperti eh, laminar flow. Jadi sangat lambat perpindahannya dan bersama-sama. Kita lihat sekali lagi seperti ini. Sementara di bagian nomor 2 ini di SC1 itu terlihat kalau alirannya itu sudah keluar terlebih dahulu, bahkan sebelum gasnya memenuhi bednya. Sementara di SC3 yang diameternya itu besar, fluidanya akan mengisi bagian yang kosong terlebih dahulu, baru mengisi bagian unggunnya secara perlahan-perlahan gitu. Kemudian dengan flow rate yang tinggi di SC6, kita lihat sekali lagi, ya, itu akan langsung turun gitu. Jadi ini adalah salah satu
contoh kenapa kita mesti mempelajari kelakuan eh, fluida atau aliran dengan padatan karena memang kolom ini banyak ditemukan di industri, misalnya untuk absorpsi atau untuk pemurnian solvent gitu dan lain-lainnya itu banyak sekali menggunakan packed bed. Bahkan terdapat juga reaktor yang memang diberikan bed katalis dan bukan fluidized. Jadi pada umumnya reaktor itu juga kalau ada katalisnya adalah packed bed. Kelakuannya juga akan serupa dan misalnya kalian punya reaktor yang diameternya besar seperti SC3 ini dan kalian hanya punya satu inlet yang di bagian tengah. Itu kan jadi tidak ideal karena ada eh, misalnya solvent kalian berupa gas, gasnya ada yang melewati eh, dari sini, terus kemudian langsung keluar, ada juga yang gasnya itu malah memenuhi bagian kosong yang di bagian atasnya gitu. Jadi eh, terdapat parameter-parameter yang perlu diperhatikan supaya kelakuan di packed bed atau aliran di packed bed itu merata sehingga memastikan reaksi terjadi secara sempurna gitu. Nah, ini soal persamaan nanti aja ya kalau kelasnya udah ketemu langsung karena saya rasa kurang efektif kalau misalnya kita belajar tentang persamaan atau matematis secara online. Ya, ini pun nanti akan diulas kembali di kelas. Nah, sementara itu dulu sih sebetulnya. Saya lebih pengen membahas tentang UTS besok. Jadi, eh, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini sama ya, ini juga fluidized bed dan bisa terlihat kecepatannya seperti apa. Jadi ini setidaknya nanti akan diulas di kelas, termasuk ke peralatan-peralatannya juga, bukan hanya tentang perhitungan, tapi juga aplikasi atau peralatan-peralatan yang menggunakan prinsip aliran fluida dengan padatan. Itu. Ini juga. Kalau misalnya kalian ingin mencari kegiatan, misalnya ingin belajar terlebih dahulu tentang eh, packed bed dan fluidized bed, itu bisa kalian pelajari di chapter 6 buku Gian Koplis di Flows, Impact, and Fluidized Bed. Jadi di sini juga ada yang dijelaskan oleh Bu Elvi sebelumnya. Ini Ya, ini yang tadi saya bilang juga, kalau eh, suatu aliran misalnya melewati eh, tanpa ada padatan, itu bisa mengalir begitu aja. Tapi kalau misalnya ada padatan, itu akan ada interaksi dengan padatannya, sehingga ada aliran yang eh,
Misalnya kita lihat di garis ke pertama dan kedua ini, dia melewati bagian atas dari padatannya, kemudian ada yang menumbuk padatannya, kemudian ada juga yang melewati bagian bawah, juga ada arus yang eh, berputar-putar di sebelah kanan dari padatannya gitu. Jadi eh, dan presensi udah, rasanya udah saya buka ya atau belum? Oh iya, maaf maaf. Oke, oke silahkan isi presensinya. Oke, kembali lagi. Ya, ini tadi. Kalau bentuknya bola akan seperti ini, tapi kalau misalnya bentuknya itu lainnya, itu akan berbeda. Jadi, aliran fluida dengan padatan ini sangat bergantung ke bentuk dari padatannya. Nah, eh, di katalis sendiri, misalnya katalis atau biomasa gitu ya, bentuknya itu tidak akan selalu bulat seperti bola. Kadang ah, seringkali bentuk katalis itu misalnya bentuknya seperti silinder atau tabung. Itu akan berbeda karena kalau misalnya kita lihat eh, bentuknya tabung itu bisa jadi tabungnya orientasinya kemana dulu nih? Apakah berorientasi lurus? Kalau lurus kan berarti aliran fluidanya menumbuk eh, seperti menumbuk bagian atasnya gitu ya, bagian lingkaran dari tabungnya. Tapi kalau misalnya miring, bisa jadi malah menumbuk eh, selimut dari tabungnya. Itu pun akan berbeda nanti perhitungan dari eh, fluidanya atau mekanika fluidanya seperti apa, kelakuannya pun akan berbeda. Gitu. Nah, ini disebutkan aliran yang stagnan di pinggiran ini namanya aliran eddy gitu. Ya, jadi ini nanti kita pelajari setelah setelah selesai setelah UTS aja ya. Kemudian dan materi kedepannya bukan hanya fluidized bed, tapi juga akan belajar beberapa aplikasi seperti di filtrasi gitu. Filtrasi, kenapa kita belajar filtrasi? Karena pemisahan itu sering ada filtrasinya gitu. Sering menggunakan filtrasi, terutama kalau proses kalian ini melibatkan padatan gitu. Misalnya di minyak sawit gitu ya, di pembuatan minyak sawit itu kan juga ada proses filtrasinya gitu kan. Nah, itu eh, makanya kita perlu belajar tentang filtrasi juga. Itu akan dipelajari di materi setelah UTS. Kemudian selain filtrasi mungkin akan dipelajari juga tentang sentrifugasi gitu. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di EduNext itu sudah saya post em, tugasnya, 17 soal tadi, silahkan dikerjakan. Kalau ada kendala untuk upload, itu karena waktunya lebar ya, span waktunya sangat panjang, itu silahkan dicoba berkala. Terus ini juga sudah saya set supaya bisa overdue submission dan dikumpulkannya tanggal 7 ya. Jadi ada 2 minggu untuk mengerjakan. Karena tanggal 8 kita sudah masuk. eh jadi sampai sini dulu. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Ibu mau tanya, Bu, Oh ya, di EduNext belum, di CX belum bisa absen ya, Bu? barusan udah saya buka. Coba sebentar ya, saya cek lagi. Udah kok, udah bisa. Sebagian udah absen juga.
Oke, makasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Sama Bu. Makasih, Bu. Makasih.